Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang dari Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami semua boleh kembali berada di tempat ini untuk kami boleh beribadah pada Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Kami juga akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang beracara dari awal hingga akhir dalam ibadah ini supaya setiap kami boleh dapatkan satu berkat rohani yang baru lagi, satu kekuatan yang baru lagi untuk boleh jadi pedoman, jadi kekuatan buat kami dalam menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapak, yang bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Segi shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini datang penuh dengan sukacita, boleh lambaikan tangannya. Siap memuji Tuhan hari ini. Kita mau menari memuji Tuhan hari ini, amin. Boleh sama-sama kita akan menari, menyanyi dan memuji Tuhan, amin. Let's sing. Padaku
Masih semangat untuk memuji Tuhan. Hari ini kita datang persembahkan hidup kita, amin. Karena kita punya Allah yang setia dan benar. Yang percaya boleh sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita lagi. Mari kita sama-sama kita nyatakan. Kita dan katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, amin. Say, berdari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Selalu bersamaku, Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Nyatakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Say, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Katakan, hidupku milik-Mu. Are you ready? Come on, say. Allah yang setia dan benar. Tepuk tanganmu, angkat suaramu. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan. Sekali lagi yuk kita sama-sama katakan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan Tuhan. Kami mau kembalikannya untuk Engkau Yesus. Kau Allah yang terlalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh silahkan duduk. Boleh sama-sama kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Nyatakan, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Sungguh teramat baik, yang Yesus. tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang, Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk setiap cintamu, untuk setiap kebaikanmu dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada Tuhan, kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa memuji Engkau. Kami bisa datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Dan Kau gak pernah pergi Tuhan. Kau yang selalu stay sama kami. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sebentar kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Biar kami berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh dengan sukacita. Rasa ucapan syukur Tuhan. Biar apapun yang kami berikan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Oke, mari kita berdoa. Kami dalam surga, kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan dan mengembalikan perpuluhan. Kami berdoa supaya setiap rupiah yang kami berikan itu bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk sampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Kami juga semua akan duduk diam di kaki-Mu belajar Tuhan akan firman Tuhan yang akan mendewasakan kami, membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin jam pemberitaan firman Tuhan ini, Roh Kudus beracara supaya setiap kami juga boleh mendapatkan berkat rohani yang baru yang boleh mendewasakan iman kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa ucap syukur. Amin. Ya saudara, bulan ini itu tema firman Tuhan bulan ini adalah tentang kehidupan patriark dari Abraham, Ishak dan Yakub. Sebetulnya khotbah hari ini itu bersambung atau kelanjutan dari 2 minggu lalu di mana saudara Gatot menyampaikan firman Tuhan. Tapi minggu lalu keseling dengan Pentakosta, begitu ya. Jadi sebelum saya mulai firman Tuhan pagi hari ini, saya akan berikan sedikit prequel. Prequel itu sebelum kejadian yang terjadi hari ini, saya akan mengulang sedikit yang 2 minggu lalu Gatot bagikan karena itu menjadi dasar dari pembahasan kita pagi hari ini. Nah, hari ini firman Tuhan bertemakan tentang Yakub menipu Ishak. Mungkin saudara semua sudah pernah dengar, bahkan mungkin sering mendengar, apalagi kalau yang dari sekolah minggu sudah sering dengar tentang kisah ini. Tapi mari kita membahas kembali dan saya berharap kita semua akan mendapatkan satu berkat rohani yang baru, satu kekuatan yang baru pagi hari ini. Ya, jadi sebelum memulai atau membahas tentang kisah Yakub menipu Ishak, saya akan membacakan dulu ayat dari mengulang sedikit yang Gatot minggu lalu. 2 minggu lalu dari Kejadian 25 ayat 21. Tolong ditampilkan saja ayatnya. Oke. Ini bukan yang dibahas hari ini prequelnya ya. Ini kejadian yang 2 minggu lalu ya. Tapi ini jadi dasar dari firman Tuhan hari ini. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Loncat ke ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Lalu loncat ke ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi cerita sedikit saja, jadi waktu itu Ishak dan Ribka sudah menikah selama 20 tahun dan Ribka tidak punya anak. Dikatakan istrinya tuh mandul dan mereka berdoa untuk anak dan Tuhan memberkati langsung 2 anak kembar dalam kandungan Ribka.
Dan ketika lahir dua-duanya laki-laki, Esau dan Yakub, mereka kembar. Esau lahir duluan lalu Yakub, dan dikatakan di ayat terakhir tadi yang 28, Ishak itu lebih mengasihi Esau, sedangkan Ribka itu mengasihi Yakub. Jadi satu ewang, begitu ya. Nah ini cerita ayat yang barusan tadi kita baca ini adalah dasar dari peristiwa hari ini. Nah hari ini sebelum kita membedah karakter dalam tokoh yang akan kita bahas hari ini, saya mau cerita dulu resumenya justru ya. Jadi resume seperti kalau kita nonton film begitu. Saya mau cerita resumenya dulu baru nanti kita bahas satu-satu. Jadi hari ini kisahnya adalah tentang Yakub yang menipu Ishak. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah dengar tidak apa-apa, sudah pernah membaca atau tahu kisah ini tidak apa-apa, izinkan saya untuk mengulangnya buat saudara. Jadi Ishak itu sudah tua. Ini loncat pasti jauh dari ketika tadi mereka lahir ya. Sudah beberapa puluh tahun kemudian Ishak sudah tua dan matanya sudah rabun sehingga dia tidak bisa melihat. Lalu Ishak itu kan dia tadi sayang sama Esau. Dia bilang sama Esau, kamu ke padang berburu lalu masak, bawa makanan buat ayahnya, buat Ishak. Lalu Ishak akan makan dan Ishak akan berdoa memberkati Esau. Tapi Ribka dengar nih obrolan itu, Ribka dengar, istrinya dengar. Dan karena Ribka lebih sayang sama Yakub tadi, Ribka pingin berkat dari Ishak itu turun kepada Yakub bukan kepada Esau. Jadi Ribka lalu menyusun satu penipuan bersama dengan Yakub dan bilang, kamu cepat ambil binatang, kambing, lalu mama akan masak, lalu nanti bawa ke papa kamu, biar papa kamu akan memberkati kamu. Lalu Yakub bilang, kan saya kulitnya licin, Esau itu kulitnya berbulu, beda, mereka secara fisik berbeda. Dan dibantu oleh Ribka, dan Ribka bilang gak apa-apa, nanti akan dikasih kostum, nah gitu ya, kostum dipakein bulu-bulu supaya kan Ishak udah gak bisa lihat. Supaya ketika Ishak meraba engkau, dia akan mengira bahwa engkau adalah Esau. Dan dia akan berdoa untukmu, dia akan memberkati engkau. Dan akhirnya Yakub mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang disuruh oleh mamanya. Dan Ishak pun tertipu. Ishak tertipu, dia makan, dia berdoa buat Yakub. Dan dia menurunkan berkat itu buat Yakub. Dan akhirnya Esau datang, ketika Esau makan, dia bawa makanan, baru papahnya bingung. Lah kan tadi saya udah berdoa, tadi siapa? Saya doain siapa? Dan ternyata papahnya baru sadar bahwa yang dia doakan adalah adiknya, bukan kakaknya. Lalu kakaknya juga marah karena dia merasa tertipu. Nah itu resumenya. Saudara, karena bulan ini adalah khotbah tentang khotbah biografi. Jadi kita akan fokus terhadap setiap tokoh-tokoh yang terlibat dalam film ini. Kalau kita anggap inilah satu film. Film ini saya beri judul Tragedi Keluarga Ishak. Dan kita akan membedah setiap tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Dan kita akan belajar. Tapi justru menariknya ketika pagi hari ini justru kita belajar supaya kita tidak seperti mereka. Biasa kan kalau kita belajar, oh misalnya dia setia dan setia penuh kasih, kita harus belajar seperti dia. Kalau misalnya orang lain, oh dia rela berkorban atau apa, kita harus belajar seperti tokoh yang ini. Tapi kalau hari ini justru setiap tokohnya, justru yang menariknya adalah kita harus belajar supaya kita tidak seperti mereka. Begitu ya. Oke, mari kita mulai ya. Kita akan membahas, kita akan membedah kasus ini dari POV setiap tokoh, dari point of view setiap tokoh, dari Ishak, dari Ribka, dari Esau, dan dari Yakub. Setiap tokoh punya POV masing-masing dalam kasus ini dan kita akan belajar sama-sama. Mari kita akan buka Alkitab atau boleh ditayangkan saja supaya saudara tidak terdistrak dengan HP saudara. Kejadian 27 ayat 1 sampai 3. Pertama kita akan belajar soal Ishak dulu. Kejadian 27 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ya. Judul perikopnya adalah Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata, anakku. Sahut Esau, iya bapa. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Lanjut ayat 4. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi ini seperti tadi yang saya ceritakan, Ishak sudah tua lalu dia mau memberkati Esau.
Dia sudah buta dan dia mau berdoa buat anaknya. Selama ini kita berpikir bahwa Ishak adalah korban. Betul ya? Ishak adalah korban, dia ditipu sama anaknya. Judulnya juga Yakub menipu Ishak. Biasa gitu ya kalau guru-guru sekolah minggu kalau ngajar dulu tuh saya sekolah minggu juga Yakub menipu Ishak. Oh, Ishak tuh korban. Begitu. Tetapi sebagai seorang ayah, Ishak juga punya salah dalam hal ini. Apakah Ishak hanya sekedar korban atau dia punya salah? Apa kesalahan Ishak? Makanya kenapa tadi saya cerita prequelnya ayat yang 2 minggu lalu. Ishak tahu kan waktu dia berdoa buat kandungannya. Waktu ketika istrinya mengandung, Ishak tahu kan nubuatan Allah bahwa Allah bernubuat bahwa kakaknya akan menjadi hamba adiknya. Ishak sudah tahu nubuatan itu. Harusnya dia berdoa untuk adiknya, bukan kakaknya. Betul ya? Karena dia kan sudah dengar nubuatan Tuhan. Tapi kenapa dia tetap berdoa buat Esau? Kenapa dia tetap memilih kakaknya untuk dia doakan pada saat-saat terakhir? Karena tadi, ayat yang tadi, karena Ishak lebih sayang sama Esau daripada sama Yakub. Beberapa komentari yang saya baca, semua menuliskan soal favoritisme ini. Esau adalah anak kesayangan Ishak. Jadi karena anak kesayangan, dia melupakan semua nubuatan yang sudah Tuhan kasih sama dia. Dia tetap mau berdoa buat anak yang kesayangannya dia. Dia paling pengen anak kesayangannya itu yang diberkati. Karena seperti saudara Gatot sudah bagikan 2 minggu lalu, doa untuk anak berdoa memberkati atau satu hak kesulungan itu satu hak yang luar biasa. Satu privilege yang luar biasa karena dengan memperoleh hak kesulungan atau berkat itu dia mendapatkan warisan double porsi, dia mendapatkan satu posisi menjadi pemimpin klan, jadi satu privilege yang luar biasa dan Ishak mau memberikan itu kepada Esau. Memang betul Esau itu anak sulung, betul, tapi kan dia lupa bahwa dulu mereka sempat berdoa minta anak sama Tuhan. Dia lupa bahwa nubuatan Tuhan adalah seharusnya yang didoakan adalah Yakub dan bukan Ishak. Kalau saja Ishak mengikuti nubuatan Tuhan dan dia nurut, kalau saja dia nggak planning untuk berdoa buat Esau, ceritaan ke belakang itu nggak akan terjadi, betul? Dia ceritaan untuk Ribka menipu, Yakub menipu, Esau sakit hati itu nggak akan terjadi. Tetapi Ishak lebih mengutamakan keinginan pribadinya dibanding kehendak Tuhan. Dan efeknya keluarganya berantakan karena kesalahan, keputusan yang salah dari dia. Keluarganya berantakan, istrinya menipu, anaknya menipu, Esaunya penuh dengan kemarahan dan sakit hati karena satu keputusan yang salah dari Ishak. Jadi Ishak bukan cuma sekedar korban, dia punya salah dalam cerita ini. Nah, konsekuensinya adalah seperti tadi, keluarganya berantakan, Yakub kabur, Esaunya penuh amarah ingin membunuh adiknya dan lain sebagainya, keluarganya kacau. Aplikasinya apa? Oke, ini buat POV para ayah. Seringkali ada beberapa para ayah sebagai kepala keluarga, ada beberapa keputusan-keputusan krusial yang harus diputuskan oleh ayah. Gitu ya. Banyak soal pekerjaan, soal anak, soal yang berkaitan dengan keluarga. Mari belajar untuk ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Begitu. Mungkin Ishak juga nggak terima. Dia pengennya anak kesayangannya. Tapi kalau dia ikut Tuhan, walaupun itu bukan apa yang dia mau, ya dia harusnya ikut dong nubuatan Tuhan. Sekali lagi titip pesan karena saya bukan ayah, begitu ya. Jadi keputusan-keputusan krusial dalam keluarga itu betul-betul harus mengandalkan apa yang Tuhan mau bukan yang kita mau. Banyak saudara, banyak contohnya banyak banget, tapi mungkin contoh-contoh yang simpel yang kami ketemu setiap hari. Pak Aris sering banget cerita di mana anak-anak lesnya nangis-nangis disuruh masuk ke dokteran. Karena ayahnya pengen pokoknya harus jadi dokter, padahal anaknya jago gambar banget gitu ya. Masuk ke seni kayaknya udah jago banget gitu. Tapi nangis-nangis karena harus jadi dokter. Saya ngajar di kampus juga ada anak yang udah 3 tahun kuliah FKG. Lalu teman saya cerita dia nangis-nangis pengen pindah ke fashion design.
FKG sudah 3 tahun, saudara udah berapa ratus juta yang dikeluarkan, udah berapa semester yang dilewati dan nangis pengen pindah. Kenapa tuh dulu masuk situ? Ya disuruh papa dan nangis-nangis. Memang kita punya harapan, sebagai orang tua kita banyak punya harapan soal anak-anak kita. Tetapi terlebih kita harus tahu apa yang Tuhan mau buat mereka. Anak-anak itu bukan punya kita kan, mereka adalah milik Tuhan. Mereka dititipkan oleh Tuhan di keluarga kita untuk kita dampingi, untuk kita bimbing sesuai apa yang Tuhan mau sampai mereka menemukan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan mereka. Kami membiasakan diri dari kecil, dulu kan saya udah berapa kali cerita juga waktu SD, anak-anak saya cerita, papa mama maunya kita jadi apa? Feli nanya, Cyril nanya. Dan kita selalu bilang kamu berdoa apa yang Tuhan mau kamu jadi. Bukan apa yang papa mama mau, tapi apa yang Tuhan mau jadi buat kalian, begitu. Jadi seringkali mungkin harapan kita berbeda dengan rencana Tuhan. Tetapi hidup kita punya Tuhan. Keluarga kita itu milik Tuhan. Ya, biar rencana Tuhan yang terbaik bukan apa yang kita mau. Tapi apa yang Tuhan mau itu boleh terjadi buat keluarga kita. Para ayah ketika mengambil keputusan-keputusan krusial dalam hidup. Mari mengandalkan Tuhan. Mari berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Bukan apa yang kita mau tapi apa yang Tuhan mau. Ya, oke itu yang pertama, itu POV dari Ishak. Sekarang dari Ribka ya. Kita lanjutkan ayat 5 sampai ayat 10. Saya akan bacakan ya, ini lanjutan cerita yang tadi. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang, memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, ini maksudnya Ribka berkata kepada Yakub ya, maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Oke, jadi Ribka tuh dengar pembicaraan Ishak tadi, tapi dia menggunakan cara yang salah. Inisiatif penipuan datang dari Ribka. Malah mamahnya yang suruh anaknya buat nipu papanya. Ini Ribka yang punya inisiatif. Kamu ambil sana kambing, nanti aku masak. Begitu. Sepertinya bisa jadi 2 penyebab kenapa Ribka menginisiasi penipuan ini. Yang pertama, karena Yakub adalah anak kesayangan Ribka. Tadi kan favoritisme itu. Esau, anak kesayangan Ishak. Yakub anak kesayangan Ribka. Jadi Ribka pingin berkatnya turun kepada anaknya. Ribka juga pingin anak kesayangan yang diberkati. Atau penyebab kedua, sebetulnya Ribka ingat janji Tuhan, nubuatan Tuhan bahwa kakaknya akan menjadi hamba dari adiknya. Jadi Ribka ingat nubuatan bahwa harusnya yang didoakan tuh adiknya. Ribka ingat. Itu kalau alasan positifnya, alasan yang salahnya adalah karena itu anak kesayangan. Jadi doain anak kesayangan akulah. Nah begitu ya. Tapi alasan positifnya adalah Ribka tuh ingat sebenarnya harusnya tuh adik yang didoakan. Tetapi apapun alasannya, baik itu alasan yang melatar belakangnya adalah positif atau negatif, baik atau buruk, tetap caranya salah. Kenapa harus nipu? Kenapa harus gunakan cara yang salah? Dia kan bisa pakai cara baik-baik. Mungkin kita pikirnya dia kan bisa pakai cara baik-baik ya. Ngomong aja sama Ishak, Pak. Kan yang harus didoain Yakub ya, bukan Esau. Misalnya begitu ya, kita pikirnya begitu. Filmnya mungkin harusnya sepertinya begitu ya. Kan harusnya Yakub dong yang didoakan. Kan ingat gak dulu nubuatan Tuhan? Harusnya Yakub yang didoakin. Tetapi saudara, sistem sosial pada saat itu adalah patriarki. Itu di mana pria memiliki kekuasaan dan dominasi yang kuat atas perempuan dan atas anak-anak. Baik dalam struktur keluarga, masyarakat ataupun ya ekonomi dan politik. Jadi dalam sistem ini laki-laki seringkali dianggap sebagai pemimpin atau pengambil keputusan utama. Dan yang lain-lain hanya mengikutinya. Mungkin tidak segampang sekarang untuk ngobrol dengan suami begitu ya. Dan harusnya kan anak-anak pada masa itu tidak ada mungkin tradisi seperti begitu. Jadi apapun yang diputuskan oleh kepala keluarga harus diikuti. Oke, kalaupun misalnya tidak ada kesempatan untuk ngobrol dengan Ishak. Walaupun Ribka tahu harusnya Yakub yang didoakan. Tapi kan kalau Ribka percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menggenapi nubuatannya. Harusnya dia sabar tunggu caranya Tuhan kan.
Ribka nggak usah bantu Tuhan, bantu tanda kutip. Membantu Tuhan supaya doanya benar jatuh ke Yakub. Kalau dia percaya bahwa oh ya harusnya Yakub yang berdoa, nih suamiku salah nih. Ngobrol nggak bisa, gimana ya caranya ya, kalau jadi ibu-ibu kan mungkin kerasa gitu ya, nggak ngobrol sama suami nggak bisa nih. Gimana ya caranya ya, apalagi saat itu lebih susah untuk ngobrol dengan suami sebagai kepala keluarga. Ya tunggulah Tuhan gitu, percayalah Tuhan punya cara. Kan Tuhan yang menggenapi, kan anak-anak mereka dikasih dari Tuhan. Tuhan yang akan menggenapi, Tuhan yang bernubuat, nanti Tuhan akan menggenapi dengan cara Tuhan. Tetapi Ribka justru menginisiasi penipuan itu. Ribka memakai cara yang salah untuk menggenapi tanda kutip nubuatan yang Tuhan kasih kepada anak-anaknya. Konsekuensinya apa? Dia yang mengajarkan Ishak bukan cuma diajarin, dia memperlengkapi Ishak dengan segala kostumnya, dia yang masak bahkan gitu. Dia yang masak karena dia tahu kesukaan suaminya, dia yang masak itu kambing supaya suaminya bisa makan enak. Dia yang kasih kostum buat Yakub. Terus dia juga yang bilang kalau ketahuan kutuknya ditanggung sama mama aja deh, sampai begitu. Jadi benar-benar niat banget ini mama gitu ya untuk nipu papanya, begitu nipu suaminya. Nah, Ribka jelas tidak berperan sebagai ibu yang baik. Jelas sebagai istri yang baik. Konsekuensinya apa? Dia tidak ketemu lagi setelah kasus ini dia tidak bisa bertemu lagi dengan Yakub yang notabene adalah anak kesayangannya. Karena Yakub kabur, ketakutan, dia nggak bisa ketemu sampai dia mati. Dia nggak ketemu sama Yakub. Begitu ya. Jadi aplikasinya apa? Oke, sekarang para ibu nih, tadi udah bapak-bapak. Oke, biasanya kita lebih sering ketemu dengan anak. Mungkin kalau oma-oma juga dengan cucunya begitu ya. Value apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Setiap keluarga punya value yang berbeda saudara. Setiap keluarga punya kebenaran yang berbeda. Buat keluarga kami olahraga dan liburan keluarga itu adalah satu hal yang penting buat keluarga kami. Tapi mungkin buat keluarga lain tidak. Hal yang penting adalah di rumah bersama, masak bareng misalnya begitu ya. Setiap keluarga punya value yang berbeda. Itu tidak apa-apa, tetapi tetap standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Tetap kebenaran firman Tuhan tidak boleh dilabrak, tidak boleh ditabrak untuk value yang kita terapkan dalam keluarga kita. Nah, hati-hati dengan segala hal yang mungkin remeh yang sebenarnya kita kerjakan, tetapi itu sebenarnya kita sedang mengajarkan satu value pada anak-anak. Misalnya contoh simpelnya deh, telat gitu ya, telat karena telat bangun. Terus mamanya bilang, udah nanti bilang aja deh tadi pagi pusing. Jadi telat sekolah. Kan macet ya, kan telat bangun ya, kenapa harus bilang pusing? Bilang aja telat bangun begitu. Kita suka berpikir, oh ini Ribka ini menginisiasi penipuan. Mungkin secara tidak sadar kita juga suka menginisiasi penipuan-penipuan kecil. Saudara, kalau saya kan praktek lebih fokus untuk merawat behel ya kawat gigi. Nah kalau pasien untuk kawat gigi itu bukan sekali datang selesai. Biasanya mereka akan pakai bracket, pakai orto itu selama 2 tahun lah kira-kira. Dan setiap bulan tuh mereka harus kontrol. Jadi saya akan ketemu satu pasien kira-kira 2 tahun setiap bulan begitu. Nah kalau kawat gigi atau behel begitulah ya kawat gigi orto. Itu karena masuk dalam estetika atau untuk kecantikan itu tidak pernah ditanggung oleh asuransi. Karena asuransi hanya menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit. Bukan untuk penampilan, bukan untuk estetik begitu. Jadi satu kali ada ibu bawa anaknya SMP. Ya, dok mau dikawat, oke. Ya saya ceritain cara perawatannya seperti begini. Terus ini giginya harus digini berapa lama dok? 2 tahun lah kira-kira, 1 sampai 2 tahun saya bilang. Oh harus kontrol tiap bulan? Iya harus kontrol tiap bulan. Dok, kantor suami saya kan ada asuransi ya dok. Boleh gak dok tolong bikinin kwitansi untuk supaya di-reimburse ke asuransi. Terus saya bilang emang ditanggung gitu untuk kawat gigi? Enggak sih dok, gak boleh. Ya kan gak boleh kata saya. Boleh gak tolong ditulis gigi berlubang aja, nambal gigi aja. Jadi gimana maksudnya? Oh iya kan akan setiap kali 22 tahun 24 kali. Masa mau satu-satu, bulan ini gigi depan, bulan depan gigi belakang lagi. Tambal gigi belakang, sama cabut gigi dok tulisnya. Lah cabut gigi mana kan giginya masih ada ya gitu. Kalau cabut kan harusnya ompong. Ya supaya di-reimburse dong. Terus itu dia katakan di depan anaknya. Terus saya cuma bilang gak bisa. Saya cuma bisa membuat kwitansi apa yang saya kerjakan, tindakan medis yang saya kerjakan. Oh di tempat lain bisa. Dengan berat hati saya bilang tidak apa-apa.
Saya tidak bisa, mohon maaf seperti begitu ya. Tapi maksudnya ibunya mengerjakan itu, bertanya itu di depan anaknya. Value apa yang dia mau ajarkan sama anaknya? Boleh bohong supaya dapat uang. Boleh nipu dikit, cuma nulis doang supaya di reimburse. Kan 2 tahun mahal dok gitu, habis uang banyak karena 2 tahun. Value apa yang mau diajarkan? Begitu ya. Jadi setiap setiap value hal-hal sehari-hari yang kita ajarkan atau yang kita contohkan itu akan berpengaruh terhadap anak, itu akan tertanam dalam anak-anak. Hati-hati, sekali lagi basic value di setiap keluarga tetap harus kebenaran firman Tuhan, itu yang gak boleh dilanggar. Soal lebihnya, soal olahraga, soal apa itu beda-beda setiap keluarga, silakan. Ya, jadi hati-hati, ini titip buat ibu, bukan titip saya juga, begitu ya. Buat para mama, buat para oma yang sering ketemu dengan anak-anak. Value apa yang kita kerjakan. Kalau kita berpikir, Ripka jahat banget ya inisiatif penipuan. Jangan-jangan saya juga suruh nipu anak kecil-kecilan. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang ketiga. Tokoh yang ketiga yaitu Yakub. Yakub ini ayat 11, mulai ayat 11 sampai 13 dulu. Lalu kata Yakub, jadi loncat dulu ya, Esaunya loncat, walaupun Esau anak sulung, tapi loncat dulu ke yang bungsu. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin yang tadi saya bilang. Fisik mereka berbeda. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Luar biasa nih mamahnya, niat banget ya nipunya. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu Yakub pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Sebentar. Lanjut saja di ayat 18 ya. Jadi tadi Ribka sudah masak, lalu lanjut ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, saut ayahnya, ya anakku siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku, jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya iya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan dan dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Sampai sini saja. Kita sudah tahu dari 2 minggu yang lalu bahwa Yakub begitu mengingini hak kesulungan itu. Karena dia menyadari bahwa ketika seorang anak mendapatkan hak kesulungan itu seperti yang Saudara Gatot ceritakan. Dapat privilege yang luar biasa besar, 2 kali lipat. Warisan, kepemimpinan dari satu klan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi Yakub mengingini hak itu. Kita tidak tahu, jujurnya kita nggak tahu apakah Ishak sama Ribka cerita nggak ke anak-anaknya. Bahwa kalian dulu tuh waktu mama ngandung kalian Tuhan tuh kasih tahu nanti Esau akan jadi hamba Yakub. Kita nggak tahu ya. Ribka sama Ishak pernah ngomong nggak sama anak-anaknya? Sekarang seandainya kalau nggak pernah ngomong, artinya Yakub sama Esau nggak tahu ya bahwa nanti siapa yang akan didoain. Nggak pernah ngomong nih. Artinya Yakub mengingini hak kesulungan itu dan dia menipu juga. Dia ingin itu karena iri. Karena dia pingin sesuatu yang bukan punya dia. Dia menginginkan itu. Sebenarnya kan mereka tuh twin. Mereka tuh kembar ya sebetulnya. Lahirnya cuma beda menit doang. Bukan beda tahun gitu. Jadi mungkin aku pikir boleh lah buat saya gitu ya. Apa yang punya Esau. Karena ini satu hak yang luar biasa. Dia pingin dapat itu.
Itu yang pertama. Tetapi kalaupun Yakub pernah dikasih tahu sama orang tuanya bahwa satu saat kamu yang akan meneruskan, mendapatkan hak kesulungan, sama seperti mamahnya. Yakub juga gak sabar. Yakub juga pengen pakai cara cepat. Tipu aja lah si papa biar cepat doanya supaya dia bisa dapat. Seperti begitu. Dan kalau tadi kita lihat, Yakub sepakat dengan kebohongan mamanya. Ketika mamanya bilang, oke, mari kita tipu papa. Oh, Yakub sepakat. Malah dia mempertimbangkan detail-detailnya. Gimana kalau nanti papa raba saya? Gimana kalau papa mengira saya Esau? Malah Yakub mematangkan penipuan itu. Begitu ya. Jadi dia menyusun siasat bersama ibunya. Bahkan ketika dia berbohong yang tadi kita baca, dia berbohong tuh sampai 3 kali dia bohongin papanya. Dia mengaku sebagai Esau ketika ditanya, inikah engkau Yakub atau Esau? Iya, saya Esau. 1 salah. Terus kok cepat sekali kamu masak, ini makanan, oh iya saya yang masak, padahal mamanya yang masak. 2, bohongnya. Yang ketiga, bahkan dia pakai nama Tuhan. Waktu Ishak nanya, kok bisa cepat sekali? Iya, Tuhan Allah membantu saya supaya saya bisa cepat. Udah bohong bersumpahnya pakai nama Tuhan lagi. Luar biasa begitu ya. Jadi Yakub itu dia memang mengingini hak kesulungan itu. Karena itu satu hak yang luar biasa. Tetapi dia pakai cara yang salah, tetap seperti mamanya. Dia pakai cara yang salah. Dan konsekuensinya dari kesalahan dia apa? Dia harus kabur karena dia hidup ketakutan akan dibunuh oleh Esau. Kan dia tahu dia nipu papahnya, dia bohongin kakaknya. Begitu ya. Dia harus kabur ke rumah Laban, dia harus kabur karena dia takut ketemu dengan Esau dan konsekuensi dari penipuan hari ini akan dibahas minggu depan oleh Pak Ari. Bersambung saudara ya, minggu depan datang lagi ya. Jadi dia hidup dengan ketakutan, dia gak bisa ketemu mamahnya lagi, dia harus kabur, dia gak bisa tinggal di rumah lagi. Itu konsekuensi dari penipuan dia hari ini. Kemudian hari saudara, Yakub akan berganti nama menjadi Israel dan Israel akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan pada akhirnya dari keturunannya akan lahir Mesias. Itu satu garis keturunan yang luar biasa, keturunan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi satu bangsa yang besar. Tetapi sayangnya kisah bangsa yang besar ini dimulai dari sesuatu yang tidak baik, yaitu dari satu penipuan. Itu Yakub. Dan yang terakhir Esau. Esau ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab anaknya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat yang lain bagiku?" Sampai sini saja. Nah, apakah Esau korban? Iya, dalam kasus ini Esau itu korban. Betul, dalam perikop ini dia adalah korban. Tetapi kejadian ini adalah satu rangkaian panjang dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kalau saudara dengar 2 minggu lalu bagaimana saudara Gatot bercerita, Esau itu dengan murahnya dan mudahnya menjual hak kesulungan karena dia lapar, menukar dengan semangkuk sup kacang merah. Itu sudah membuktikan bagaimana dia menyepelekan sekali anugerah dan hak yang harusnya jadi miliknya. Dia tidak menghargai hak kesulungannya, dia tidak menghormati hak kesulungannya, dia tukar begitu saja. Itu. Dan kalau saudara di rumah juga baca pasal sebelumnya, Esau itu mengambil 2 perempuan Het sebagai istrinya. Perempuan Het itu orang kafir yang tidak percaya Tuhan. Dan dituliskan hal itu mendukakan Ishak dan Ribka. Jadi Esau memang gak benar lah gitu ya, asarnya gak benar lah gitu. Sudah dia nganggap murah, dia tukar sama sup kacang merah yang sekali makan juga beres. Lalu dia ambil istri orang Het pula. Pada saat itu perkawinan campur itu bukan cuma soal saya bangsa ini campur, kita jadi 2 bangsa jadi satu, bukan cuma soal begitu. Tapi juga ada satu percampuran budaya,
kebiasaan dan juga kepercayaan akan Tuhan. Dan Esau dia tidak menjaga kemurnian klannya. Kalau dia sadar dia adalah anak sulung yang akan meneruskan, dapat berkat kesulungan dan akan meneruskan kepemimpinan klannya. Harusnya dia menjaga kemurnian klannya. Harusnya dia nurut untuk tidak mengambil orang asing sebagai istrinya. Tapi dia gak kerjakan itu juga. Jadi untuk kasus hari ini Esau memang korban. Tetapi rangkaian kejadian sebelumnya menunjukkan bahwa dia memang tidak pantas tanda kutip untuk dia mendapatkan posisi itu. Karena dia menganggap remeh dan karena dia tidak taat. Nah masalahnya adalah ya, walaupun dia sudah salah tapi dia tetap play victim saudara ya. Dia tetap seolah-olah jadi korban di sini. Terus tadi kan ayat 36 tadi dia bilang, bukankah tetap tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Sebentar, nipunya baru sekali, nipunya baru sekarang. Yang sub kaca merah itu bukan tipuan, itu transaksi, itu jual beli. Ya kan? Yakub nggak nipu apa-apa, Yakub cuma tawarin, mau nggak jual beli. Dan Esau menjualnya. Itu bukan penipuan, itu transaksi. Tapi hari ini, kasus yang hari ini betul dia ditipu. Jadi bahkan beberapa komentar menulis bahwa tangisan Esau yang tadi dibilang meraung-raung itu bukan tangisan karena dia kehilangan hak kesulungan. Bukan, karena mungkin sampai akhir dia pun tidak terlalu menghargai, nggak terlalu penting soal hak kesulungan. Itu tangisan karena ego dia yang 2 kali dikalahkan oleh adiknya. Itu tangisan karena dia tidak dapat berkat yang besar dari papa karena keduluan sama adiknya, dari ayahnya. Makanya dia bilang minta berkat yang lain. Dan konsekuensi dari tindakan dia karena dia tidak menghargai hak kesulungan, hidupnya penuh kepahitan, kemarahan dan dendam terhadap adiknya. Dan keturunannya juga menjadi satu bangsa Edom yang akhirnya lenyap. Beda dengan keturunan Yakub yang bangsa Israel yang terus ceritanya masih panjang seperti begitu. 4 tokoh saja saudara hari ini. 4 tokoh saja, masih ada minggu depan dan 2 minggu lagi untuk rangkaian cerita kelanjutan dari kisah ini. Tetapi pesan rohani apa yang bisa kita pelajari dari keluarga ini? Yang pertama, keluarga Ishak tidak sempurna. Seperti tadi saya bilang, justru hari ini kita belajar supaya kita tidak mengerjakan seperti mereka. Bukan kita kerjakan seperti mereka, justru kita tidak mengerjakan seperti mereka. Keluarga Ishak tidak sempurna, keluarga kita juga mungkin tidak sempurna. Enggak ada keluarga yang sempurna ya. Mungkin ada anak yang mengeluh kenapa papa saya begini, kenapa mama saya seperti begini. Atau orang tua yang mengeluh kenapa anak saya seperti begini. Atau istri yang mengeluh kenapa suami saya begini atau kebalikannya. Keluarga kita tidak ada yang sempurna karena kita semua tidak sempurna. Tetapi Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Tuhan tetap punya rencana yang besar buat setiap keluarga kita di tengah-tengah ketidaksempurnaan keluarga kita. Mungkin kadang-kadang kita suka bandingin sama keluarga lain ya, itu penyakit paling sering orang kerjakan. Wah mereka mah enak ya, wah anak-anaknya sekolah di luar negeri misalnya. Wah apa-apa wah yang lain. Dan lalu melihat keluarga kita mah biasa-biasa aja. Tuhan tetap memakai segala ketidaksempurnaan kita. Dan Tuhan tetap mau punya rencana yang indah buat setiap ketidaksempurnaan dalam keluarga kita. Kurang apalagi Ishak. Dia lihat ayahnya disebut bapak orang beriman. Ishak tuh pasti kan dia melihat teladan iman dari bapaknya. Itu pun dia bikin salah juga, itu pun dia punya salah juga. Begitu. Tetapi percayalah dalam ketidaksempurnaan keluarga kita, Tuhan tetap punya rencana yang indah buat setiap kita. Tetapi tentu itu bukan jadi satu excuse. Kalau gitu bikin salah aja ya, punya salah juga tetap rencana Tuhan jadi. Ya enggak begitu, karena setiap kesalahan, setiap dosa ada konsekuensinya. Seperti tadi saya cerita, Ishak dapat, Ribka dapat konsekuensi, Yakub dapat konsekuensinya. Karena mereka tidak mengerjakan apa yang baik. Dan yang kedua, pesan rohani yang kedua adalah rencana Tuhan harus tetap dijalani dengan cara yang benar. Walaupun kita tahu Tuhan punya rencana yang baik buat hidup kita. Seringkali kita enggak sabar. Itu saja sih sebetulnya yang membuat kita kadang-kadang mempercepat tanda kutip gitu ya rencana Tuhan karena kita enggak sabar tunggu waktunya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita dan dia akan bertindak tepat pada waktunya. Bagian kita adalah mengerjakan setiap peran kita dengan cara yang benar. Dengan bagian yang terbaik yang bisa kita putuskan atau kita lakukan saat itu. Sambil menantikan Tuhan menggenapi rencananya. Amin. Kiranya jadi berkat buat saudara.
Kelanjutannya di minggu keempat dan kelima minggu depan ya. Biar saudara bisa dapatkan satu rangkaian lengkap dari kisah Yakub ini. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau berdoa buat setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Biar Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerjakan setiap bagian kami dengan benar. Kami gak sempurna Tuhan, kami punya banyak salah. Tapi kami tahu Tuhan gak pernah lepaskan tangan-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat masa depan kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai anak-anak. Apapun Tuhan yang kami akan hadapi di masa depan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tengah ketidaksempurnaan kami, di dalam ketidaksempurnaan keluarga kami juga. Engkau punya rancangan yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk selalu sabar menentukan rancangan Tuhan, menunggu tangan Tuhan bekerja, menunggu rencana Tuhan yang terbaik itu boleh digenapi dalam hidup kami. Biar kami tetap setia, biar kami tetap sabar, biar kami tetap mengerjakan bagian kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar hidup kami tetap jadi berkat dan tetap berkenan kepada Tuhan. Menteraikan berkat firman Tuhan pagi hari ini, biar kami boleh mengerti, menyimpan dalam hati kami dan melakukannya. Dan biar hidup kami boleh jadi berkat buat orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudara, setelah kita mempelajari Biblical Foundation of Holiness, Purified by His Presence, dan Sanctified Worship, kita sudah sampai di sesi terakhir dari seri The Pursuit of Holiness. Beberapa orang menganggap bahwa belajar dan beriman adalah dua hal yang saling bertentangan. Orang yang belajar dianggap lebih mementingkan akal budi daripada imannya. Sedangkan orang yang beriman seringkali dilihat sebagai orang yang tidak bergantung dengan akal budinya. Namun, apakah memang demikian? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dan pertumbuhan iman. Dengan judul Transformed by Truth, Kamis 19 Juni 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah sampai pada akhir dari kebaktian umum 2. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan saya mau bertanya, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Silakan sudah angkat tangan. Ya, puji Tuhan, silakan berdiri. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat datang dan kami amat senang saudara bersama-sama dengan kami. Minggu depan kami tetap menunggu saudara, kehadiran saudara untuk beribadah bersama-sama. Ya, silakan. Nah, saudara, kedua, pengumuman yang penting adalah kita akan minggu depan, hari Minggu, kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus, ya. Dan kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima berkat Tuhan yang amat besar dalam kehidupan kita semua. Nah, kita akan doa puasa secara korporat mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selanjutnya, hari Rabu dan Kamis, hamba Tuhan akan mengadakan retret. Ya, retret ini gunanya untuk kita mempersiapkan diri untuk satu event yang cukup besar, yaitu sidang raya. Sidang raya yang
akan diadakan bulan Juli. Ya, bulan Juli. Jadi kita doakan bersama supaya sidang raya ini dapat berlangsung dengan baik dan semua keputusan itu adalah kehendak Tuhan dalam gereja Rehoboth yang kita kasih bersama. Dan pada hari Kamis ada Biblical Night. Saudara, hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk Biblical Night itu tidak sembarangan, saudara. Ya, itu seperti mempersiapkan pelajaran doktrin dari gereja Rehoboth, hal-hal yang perlu diketahui oleh seluruh anggota gereja Rehoboth tentang iman Kristen. Dan saudara, kualitasnya itu kira-kira hampir sama seperti kalau saudara kuliah di seminari teologia. Kita tahu bahwa sebagian besar jemaat gereja Rehoboth adalah orang-orang yang aktif bekerja. Sehingga kita menentukan jamnya yaitu jam 7. Supaya apa? Supaya kita dapat belajar bersama-sama. Saudara sudah selesai pekerjaan saudara dan sudah bisa mengikutinya. Sebulan sekali, hari Kamis. Jadi saudara coba ambil waktu daripada jauh-jauh kita mesti sekolah dan untuk mengetahui kedalaman, keindahan iman Kristen itu, mari saudara diajak untuk mengikuti Biblical Night. Kira-kira sekarang kalau yang ikut itu 40, 50, 40 ke atas, sekitar 40 itu ya, screen yang ikut. Kalau dalam satu screen itu ada 2 orang, ya kira-kira 40 lebih sedikit. Mari saya ajak supaya kita sama-sama belajar untuk lebih mengetahui tentang iman Kristen, iman yang kita yakini. Siapa Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Ya. Dan juga pada hari Kamis itu ada Pastor Corner. Itu adalah pengalaman dari hamba Tuhan yang senior tentang hal-hal yang praktis dalam keluarga. Pada saat itu, Pastor Corner atau Biblical Night, saudara bisa bertanya. Saudara bisa bertanya. Kalau sekarang tiap khotbah itu, kalau saudara timbul pertanyaan, saudara nggak bisa. Maaf ya, saya mau bertanya. Nggak bisa saudara. Sebab tiap ibadah itu, firman Tuhan yang disampaikan itu monolog, searah. Nah kalau di Biblical Night dan di Pastor Corner, saudara bisa bertanya. Sehingga saudara, apa yang saudara tidak mengerti, itu bisa terangkan sehingga saudara mengerti. Dan dengan itu kita semua bertumbuh bersama-sama. Dalam iman kita, dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tentang Allah yang kita sembah, itu semua memperkuat iman kita dalam Tuhan. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama dan dengan keempat saudara kami yang baru pertama kali ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kami Tuhan bersyukur dan kami Tuhan tentu kami doakan supaya minggu depan kami pun dapat bersama-sama seterusnya. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat pada kami semua dengan kuasa Roh Kudus yang menolong kami
Sehingga kami boleh makin mengerti. Dan lebih dari itu, kami mempunyai kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan persembahan dan perpuluhan, kami mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar selalu kami memberikan yang terbaik, karena Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami berdoa Tuhan untuk hari Rabu dan Kamis, ada retreat dari para hamba Tuhan. Juga pada hari Kamis ada Biblical Night. Juga Tuhan pada minggu depan ada sakramen perjamuan kudus. Kami juga akan bersama-sama di dalam satu doa puasa secara korporat. Terima kasih Tuhan. Kepada kami, pada saat kami masuk dalam minggu yang baru, Engkau menyertai kami, memberkati kami, baik kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jalilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara, setelah kita mempelajari Biblical Foundation of Holiness, Purified by His Presence, dan Sanctified Worship, kita sudah sampai di sesi terakhir dari seri The Pursuit of Holiness. Beberapa orang menganggap bahwa belajar dan beriman adalah dua hal yang saling bertentangan. Orang yang belajar dianggap lebih mementingkan akal budi daripada imannya. Sedangkan orang yang beriman seringkali dilihat sebagai orang yang tidak bergantung dengan akal budinya. Namun, apakah memang demikian? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dan pertumbuhan iman. Dengan judul Transformed by Truth, Kamis 19 Juni 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth.